Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiani Wahyu Prayogi dengan NIM 23042345. Hari ini akan menjelaskan mata kuliah Ilmu Pemerintahan pertemuan 1, 2, dan 3 dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri SIP MSI. Yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang konsep dasar ilmu pemerintahan serta fungsi dan tugas pemerintahan. Terdapat 4 poin penting dari konsep dasar ilmu pemerintahan. Yang pertama, pengertian secara umum. Menurut bahasa, pemerintahan berasal dari kata perintah, yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Sedangkan menurut istilah, ialah kegiatan yang diselenggarakan oleh suatu subjek, yakni organisasi, badan, lembaga, dan pejabat-pejabat pemerintahan suatu negara. Secara umum dapat dipahami bahwa ilmu pemerintahan mempelajari tentang manajemen atau pengelolaan organisasi publik, diantaranya lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga lainnya yang berfungsi dalam menjalankan fungsi negara yang diatur dalam undang-undang. Poin kedua adalah definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut DGA Van Poelje, ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya. Menurut Yu Rosenthal, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum. Yang ketiga, menurut H.A. Bras, ilmu pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya. Yang keempat, menurut C.F. Strong, pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara ke dalam dan keluar. Dan terakhir, menurut Ermach Iver, ilmu pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah. Poin ketiga adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pemerintahan. Yang pertama, ontologi, meliputi apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan ilmiah, yang tidak terlepas dari persepsi filsafat tentang apa dan bagaimana ada itu. Ontologi meliputi tiga segi ilmu. Yang pertama, menurut prioritasnya. Yang kedua, nivo pemikirannya, dan yang ketiga, objeknya. Yang kedua, epistemologi, yaitu cabang filsafat yang mempelajari kodrat atau skop pengetahuan, pengandaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Yang ketiga, aksiologi, meliputi nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran dan kenyataan sebagaimana dijumpai dalam kehidupan kita yang menjalani berbagai kawasan seperti kawasan sosial, simbolik, maupun fisik material. Poin keempat adalah pendekatan-pendekatan ilmu pemerintahan. Yang pertama, pendekatan politik. Pendekatan politik terbagi menjadi 4, yaitu pendekatan legal kelembagaan, pendekatan model penyebab sirkular, pendekatan sistem penetrasi, dan pendekatan perbandingan. Yang kedua, ada pendekatan ekonomi. Pemerintah kota dipandang sebagai salah satu aktor ekonomi, yaitu sebagai produsen barang dan jasa bagi masyarakat kota. Proses globalisasi ekonomi sebuah bangsa, khususnya Indonesia, telah menyebabkan pergeseran peran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah dari peran-peran tradisional. Yang ketiga, ada pendekatan lingkungan. Pendekatan yang bersifat interdisipliner, ilmu sosial, dan ilmu alam. Beberapa alasan rasional yang signifikan menurut para pengambil kebijakan yaitu keunikan karakteristik lingkungan wilayah, tingkat pertumbuhan dan jumlah penduduk, tingkat pendapatan dan pembangunan ekonomi, masalah lingkungan yang bersifat menyebar, dan peran-peran aktor-aktor lokal. Yang keempat, ada pendekatan ruang atau spasial. Administrasi pemerintahan yang bersifat terbuka, yang mempunyai ciri potensial untuk melakukan kontrol bila diperlukan. Diharapkan setiap birokrat mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup tentang tugas yang diembaninya sehingga terwujud desentralisasi. Selanjutnya, poin-poin tentang fungsi pemerintahan. Yang pertama, bersikap mendidik dan memimpin yang di pemerintah. Yang kedua, serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah. Yang ketiga, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup di antara mereka bersama.
Yang keempat, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang. Dan yang terakhir, melukiskan semua secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar. Selanjutnya, tugas pemerintahan. Yang pertama, menyelenggarakan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan umum bidang pemerintahan. Yang kedua, menyelenggarakan fasilitasi pemerintahan. Yang ketiga, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bagian pemerintahan. Dan yang terakhir, penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang ilmu pemerintahan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.